Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta buah-buahan Indonesia, apakah Anda ingin mempunyai pohon kelengkeng seperti tadi ya? Pohon berbuah dan buahnya itu cukup lebat ya. Kebetulan ini adalah pohon kelengkeng New Krista 2. Nah, bagaimana cara merawat dan membuahkan pohon tersebut? Nah, pohon kelengkeng kita rawat dengan baik ya, seperti biasa. Untuk penyiraman dilakukan sehari 2 kali, pagi dan sore, seperti itu. Pagi di bawah jam 10 kalau bisa, untuk sore di atas jam 3. Nah, seperti itu. Lalu lakukan pemupukan secara berkesinambungan ya. Bisa dilakukan paling cepat sebulan sekali, paling lambat 3 bulan sekali. Pupuk bisa menggunakan pupuk kandang yang sudah difermentasi ya, pupuk matang. Lalu selain itu jika ingin tambah pupuk kimia nggak masalah, yang penting dosis tidak terlampau tinggi. Cukup 1 sendok atau 2 sendok per 2 bulan atau 3 bulan sekali, seperti itu. Kalau misalkan pengen sebulan sekali, berarti ya cukup 1 sendok. Caranya, kalau saya biasa saya korek ya, saya bikin lubang kecil, saya masukkan pupuk tersebut dan bikin lubangnya itu lebih dari 1, misalkan 4 penjuru mata angin. Dibuat 4 lubang, tadi 1 sendok dibagi 4. Kalau misalkan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, 2 sendok dibagi 4. Setelah dimasukin ke lubang itu lalu ditutup. Lubangnya nggak usah terlalu dalam lah, cukup 5 cm cukup, seperti itu. Lalu langkah selanjutnya adalah waspadai hama ya. Walaupun saya lihat hama kelengkeng itu tidak terlampau banyak. Biasa paling dia penyakitnya adalah serangga yang memakan daun bolong-bolong, seperti itu. Lain dari itu saya jarang menemukan pohon kelengkeng yang saya tanam, saya urus. Kebetulan sini ada 3 pohon, alhamdulillah semua sehat-sehat. Oke. Lalu singkat langsung bertanya, bagaimana Pak? Pohon kelengkeng saya sudah besar, udah di atas umur 2 atau 3 tahun, tapi belum berbuah atau saya ingin membuahkan. Mudah. Caranya kita bisa lakukan pemupukan dengan pupuk booster ya, pupuk pembuahan yang biasa bahan aktifnya kalau saya sih biasa dari potasium ya, walaupun ada juga yang dari sodium nitrat, itu boleh-boleh saja. Yang penting syarat untuk pembusteran pertama yang harus dilihat adalah kondisi daun sehat dan daun sudah tua, minimal 80-90% daun sudah tua. Jangan 50% daun tua. Itu biasanya mah agak sedikit terhambat proses pembuahan. Kalau saya lebih suka 80%, 90% daun sudah tua, lalu ada sisa-sisa tunas ataupun pucuk saya petik, saya buang, seperti itu. Lalu bagaimana cara aplikasinya pupuk pembuahan atau booster kelengkeng tersebut? Langkah pertama adalah beberapa hari atau minimal 1 hari sebelum pembusteran, coba dilakukan penyiraman yang maksimal. Lakukan siram terus sampai jenuh, sampai air sudah tidak bisa masuk lagi tanah, jenuh. Kita tunggu sebentar, beberapa menit. Ketika air sudah menyerap kembali ke dalam tanah, lakukan lagi penyiraman sampai jenuh seperti tadi. Bisa dilakukan 2-3 kali seperti itu penyiraman dengan kondisi jenuh ya, kondisi air penuh dan hampir sudah tidak bisa lagi masuk ke dalam tanah, seperti itu.
Nah, lalu begitu hari H pembustaran yang harus dilakukan adalah nah, bisa dilihat di sini, ini ada batang utama ya. Batang utama pohon kelengkeng itu dikerik. Di sini kadang ada debu, ada apa, dikerik, bahkan sampai luka seperti ini nggak masalah. Ya, dikerik kurang lebih batang utama sampai ke bawah nih, dari mulai bawah sampai ke di sini ketemu percabangan. Kalau saya biasa seperti itu, kita kerik. Nah, setelah dikerik baru tadi yang namanya booster itu kita mulai aplikasikan. Booster untuk tanaman umur 2,5 sampai 3 tahun itu cukup dengan 150 sampai 200 gram ya. Itu dilarutkan dalam 8 liter air bersih, seperti itu. Dilarutkan, diaduk terus sampai larut ya. Setelah itu baru kita lakukan penyiraman. Nah, penyiraman sekitar tadi area pangkal batang yang sudah kita bersihkan, disiram, diguyur terus sampai habis. Biarkan sisa air nanti menggenang di sekitar perakaran pohon, seperti itu. Nah, lalu langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya adalah setelah di booster, tunggu sesaat beberapa menit, 5 menit, 10 menit atau 15 menit, lalu kembali kita lakukan penyiraman sampai jenuh. Lakukan penyiraman sampai jenuh ya, sampai air sudah tidak bisa masuk lagi ke dalam tanah. Lama-lama beberapa saat air surut, turun, lakukan lagi 1 kali lagi atau 2 kali lagi. Lakukan itu setiap hari pagi dan sore dari waktu setelah pembusteran. Lakukan 1 minggu atau sampai 2 minggu. Lakukan rutin penyiraman secara maksimal ya. Itu yang biasa saya lakukan, dan alhamdulillah selama ini, sekarang aja di sini ada 3 pohon semua berbuah dengan lebat, alhamdulillah. Dan kondisi pohon pun tidak layu, tidak artinya dia alhamdulillah. Ini untuk tahun kedua nih kita booster ya. Kondisi pohon baik-baik saja. Jadi setelah beres berbuah, ada yang namanya masa dormansi. Nah, barulah kita nanti kasih pupuk. Biasa kita kasih pupuk organik cair ya, asam amino ya. Kita dari larutan ikan ya, larutan ikan kita fermentasi dengan air, kita berikan itu apa yang namanya pelarut ya, pelarutnya. Dan untuk apa, cairan EM4 ya, untuk tubuhnya mikroorganisme yang akan membantu fermentasi dari ikan tadi. Nah, itu kita lakukan penyiraman larutan asam amino setelah selesai masa pembuahan atau dibilang masa dormansi, masa istirahat, seperti itu. Boleh juga kita tambahkan pupuk kandang seperti itu. Jangan dulu pupuk kimia, nanti setelah 2-3 bulan baru kita kembali bisa lakukan pupuk kimia seperti NPK ya. Jadi itu trik atau tutorial cara memelihara dan membuahkan atau membooster pohon kelengkeng agar bisa berbuah dengan lebat. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam sukses bertani.